Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haqqa Tuqatih. Betul, kita hari ini memang kemudian dalam kesulitan hidup. Lalu, apakah dengan kesulitan itu kita akan bertahan dengan sikap-sikap membiarkan? Dengan bahasa lain, sabar tapi tidak produktif. Dalam Islam, bicara sabar yang dimaksud adalah sabar produktif. Bagaimana sabar produktif? Ketika kita kemudian menghadapi persoalan hidup, persoalan ini jelas menghantarkan kita pada susahnya menjalani kehidupan, sulitnya menggapai yang kita cita-citakan. Tapi tetap proses itu harus kita tempuh dan kita jalani. Kenapa? Karena dengan proseslah nilai-nilai kepatuhan itu dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dengan proseslah kita tahu bahwa kita ini sedang menuju kepatuhan kepada Allah SWT, ketaatan kepada Allah Ta'ala atau bukan. Misalnya, di antara kita sama-sama bekerja. Ada yang sebagai petani, ada yang kemudian sebagai pegawai, ada yang kemudian sebagai guru dan sebagainya. Tapi kemudian dalam proses-proses menjalani aktivitas tadi, dalam rangka apa kemudian dia melakukan? Apakah hanya sekedar memenuhi salah satu tuntutannya adalah mendapatkan materi, yang kemudian mendapatkan upah, lalu upah tadi dinikmati oleh mereka? Apakah hanya sekedar itu? Bagi seorang muslim, sikap itu tentulah tidak ideal, bukan berarti melupakan mendapatkan materi dalam menempuh ridha Allah SWT. Kenapa? Karena secara fitrahnya kita butuh materi, tapi kemudian materi itu bukan menjadikan alasan utama bagi kita untuk melakukan apapun. Tapi alasan utama seorang muslim adalah memenuhi perintah-perintah Allah, mencari ridha Allah SWT. Bagaimana mampu kita selain mendapatkan materi di dunia, tapi di akhirat pun kita mendapatkan pahala ridha Allah SWT, yang kelak menjadi alasan bagi Allah kita layak disebut hamba yang kemudian mendapati surga atau tidak. Disinilah pentingnya perbedaan sikap kita. Orang yang kemudian hanya mencintai dunia untuk dunia, tapi tidak menjadikan dunia itu ladang menuju akhirat. Seorang muslim tentu tidak demikian. Maka dalam hal ini, mulailah kita berpikir sejenak. Setiap apa yang kita lakukan, upayakan berbaharui niat kita memang semata-mata karena Allah. Tentu kerugian yang besarlah yang kita dapati ketika kita mendapatkan materi yang melimpah ruah, tapi tidak mengantarkan kepada surganya Allah SWT, kepada ridhonya Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini berpikirlah, sudahkah kita meluruskan niat kita sehingga niat tadi memang atas dasar kesadaran hubungan kita dengan Allah SWT. Sahabat Haqqa Tuqatih, mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.